Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Mahaputra Mukti dengan NIM awal 24 dan NIM akhir 253. Di sini saya akan mengerjakan UAS Web Programming Praktikum dengan ketentuan tugas. Mahasiswa itu membuat halaman register yang berisi form pendaftaran user. Form register berisi minimal memiliki input nama lengkap, email, password, serta konfirmasi password. Yang ketiga, data user yang didaftarkan itu harus disimpan ke dalam database. Dan keempat, mahasiswa membuat halaman login yang berisi form untuk masuk ke sistem. 5. Form login minimal memiliki input, email, dan juga password. Keenam, sistem harus memeriksa apakah username atau email dan password sesuai dengan data yang tersimpan di database. Ketujuh, jika login berhasil, user akan diarahkan ke halaman dashboard. Dan di halaman dashboard itu ada kata-kata selanjutnya selamat datang serta nama user. Contohnya di sini ada selamat datang lalu Ahmad Fauzi. Jika login gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan, misalnya username atau password salah. Yang ke-10, mahasiswa wajib membuat fitur logout. Mahasiswa wajib membuat fitur logout untuk keluar dari sistem. Dan yang terakhir, setelah logout, user tidak boleh dapat mengakses halaman dashboard sebelum login kembali. Lalu ada ketentuan database. Ketentuan database adalah ketentuan database. Buatlah database dengan satu tabel user. Misalnya tabel users dengan struktur ID primary key, nama lengkap user, email user, dan juga password user. Di sini untuk kode, saya membuat folder yang bernama login app. Di dalamnya ada config yang berisi koneksi.php untuk menyambungkan ke dalam database. Lalu ada file dashboard.php, login proses.php, login.php, logout.php, register proses.php, dan juga register.php. Oke, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan bagian register.php. Ini outputnya. Page. Nah, di sini title register page, yaitu untuk mengubah yang di atas ini. Lalu register untuk judul yang di sini. Lalu di sini ada label nama lengkap dengan input tipe teks. Input tipe teks ini apa? Jadi input tipe teks ini membuat atau memungkinkan user untuk mengisi sendiri datanya yang di sini. Jadi kita bisa ngetik sembarang gitu. Dengan nama, habis itu email, tipenya email juga. Jadi bisa dipilih sesuai apa yang setelah kita input. Habis itu password, serta konfirmasi password. Nah, jika user itu memilih atau memasukkan sebuah akun baru, maka akan langsung data-data tadi akan langsung dimasukkan ke dalam register proses.php. Misal, di sini saya akan membuat akun baru, nama lengkap. Yusuf Mahaputra. Passwordnya di sini kita acak aja 123. Konfirmasinya 123. Nah, misal di sini ketika saya mengklik register, maka data-data yang telah saya isi di sini akan diarahkan dan diproses ke register proses.php. Nah, akan masuk di variabel nama, variabel email, variabel password, serta konfirmasi untuk konfirmasi password ini. Nah, ini di bagian if ini, jika password yang dikonfirmasi password ini kita masukkan tidak sesuai dengan password yang ada di sini, maka konfirmasi password tidak cocok.
Misal contoh, di password ini saya isi 123. Di sini saya isi 12345. Nah, konfirmasi password tidak cocok. Konfirmasi password tidak cocok. Nah, sesuai dengan yang ada di codingan. Lalu password hash. Nah, hash ini begini. Jika saya mengisi password, misal di sini kan saya mengisi 123. Konfirmasi password 123. Register. Nah, itu data yang saya masukkan tadi akan masuk ke database dan passwordnya akan diganti oleh sekumpulan angka atau huruf acak seperti ini nih. Kan tadi Yusuf Putra Mukti yang nomor 2. Nah, yang awalnya harusnya 123 karena menggunakan password hash maka akan diganti oleh sekumpulan kode acak seperti ini. Mana? Ini nih. Oke. Lalu lanjut ke login.php. Oh, sorry. Jika semisal tadi itu berhasil, proses tadi itu berhasil, maka user akan dialihkan ke file atau halaman login.php. Kita login. Nah, di login ini sama. Login.php itu kurang lebih sama seperti register.php. Di sini user akan diminta untuk memasukkan email serta password dengan format type-nya itu email dan juga password untuk diketik sendiri. Dan jika user telah mengetik atau mengisi field, sebagai contoh email Yuma 123. Jangan dulu. Jika user telah mengisi semua ini, maka akan diproses di form login proses.php. Nah, di sini. Di sini juga yang tadi itu data-data yang diisi oleh user akan masuk ke variabel email dan juga variabel password. Nah, di sini itu ada prosesnya di mana kita itu sistem itu mencari email di database. Contoh, di sini saya memasukkan yuma.gmail.com. Di sini ketika saya mengklik password dan login, otomatis Yuma tadi akan dicari atau diverifikasi ulang oleh sistem di database. Misal di database. Kan di sini ada yuma.gmail.com. Lalu di sini if password, jika passwordnya tidak sama, jika password tidak sama seperti yang ada di database, maka gagal. Akan muncul username atau password salah, tulisan username atau password salah. Dan jika berhasil, maka user akan dialihkan ke dashboard.php. Contoh-contoh. Di sini kan saya tadi mengisi passwordnya 123. Di sini contohnya saya kasih password salah 12345. Username atau password salah. Sesuai dengan yang ada di codingan ini. Dan jika benar, maka user akan diarahkan ke dashboard.php. Nah, sesuai. Oke, untuk dashboard. Tunggu. Untuk di sini, ini tuh sistem itu mengecek apakah user itu sudah melakukan login atau belum. Jika user itu belum melakukan login, maka otomatis user itu akan dialihkan ke dialihkan ke halaman login.php. Jadi ini untuk mencegah untuk user-user yang memang langsung masuk ke dashboard. Nah, di sini ada selamat datang, session nama, variabel nama. Nah, lalu jika di logout,
user tidak boleh atau tidak bisa kembali lagi ke dashboard kecuali dia login kembali. Contoh-contoh, di sini saya akan mengulangi ini prosesnya. Saya membuat akun baru. Setelah saya selesai mengisi, maka akan diarahkan ke register proses .php. Nah, lalu akan masuk ke login. Jadi saya akan login. Passwordnya nah, sesuai. Jadi semua data-data yang telah kita isi tadi akan masuk ke database ini. Nah, pas 3. Oh ya, saya lupa untuk memberikan ini struktur dari database. Jadi, saya memiliki database login. Saya beri nama login app dengan tabel user, dengan isian ID, nama, email, serta password. Satu persen lagi, setelah logout, user tidak akan bisa masuk ke dashboard jika belum login. Oke, kita logout. Kita ketik di sini register .php. Nah, bukan register dashboard. Kenapa tidak bisa? Karena memang user harus login kembali untuk masuk ke dashboard. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.